Ciri khas bangsa Indonesia terdiri dari lautan luas dan pulau yang banyak, negara dengan candi Borobudur dan Prambanan, serta makanan khas tempe dan rendang. Berikut ini beberapa kebudayaan Indonesia berdasarkan jenisnya: rumah adat, acara adat, aksara, teater dan drama, tarian, lagu, musik, seni pertunjukan. Pertumbuhan PDB tersebut turut menjadi pencapaian Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Kualitas udara Jakarta pada Minggu 20 Agustus 2023 pagi menjadi yang terburuk di dunia menurut laman pengukur kualitas udara IKR. Indeksi kualitas udara di Jakarta ada di angka 161 konsentrasi, itu 15 kali dari nilai panduan kualitas udara tahunan World Health Organization atau WHO untuk konsentrasi polutan tertinggi. Udara DKI Jakarta hari ini PM2,5 dengan nilai konsentrasi 105 mikrogram per meter kubik, maka kualitas udara di Jakarta tetap buruk. Meski sebagian besar masyarakat ibu kota tidak berangkat untuk bekerja pada hari Minggu kali ini. Kualitas udara Jakarta kali ini kian meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari indeksi kualitas udara di Jakarta sebelumnya pada Sabtu 19 Agustus dan Jumat 18 Agustus 2023 yang berada di angka 141 dan 120. Menanggapi buruknya kualitas udara Jakarta, situs IKR merekomendasikan masyarakat untuk mengenakan masker, menghidupkan penyaringan udara, menutup jendela, dan menghindari aktivitas luar ruangan. Hal ini senada dengan anjuran mengkompresi Luhut Binsar Panjaitan yang mengusulkan masyarakat di wilayah Jabodetabek untuk kembali menggunakan masker guna mencegah paparan polusi udara lebih lanjut. Luhut juga menyampaikan pemerintahan dalam waktu dekat akan membagikan masker khusus ke masyarakat karena masker yang beredar saat ini dinilai mini memberikan perlindungan udara dari paparan polusi udara. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era. Era prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang terutama mengandalkan perdagangan. Era kolonial, masuknya orang-orang Eropa, terutama Belanda, Portugis, dan Spanyol yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan koloni Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Era kemerdekaan awal pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai jatuhnya Soekarno 1966. Era Orde Baru 32 tahun masa pemerintahan Soeharto 1966 sampai 1968 serta Orde Reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Indonesia sudah kembali ke kondisi normal karena pertumbuhan ekonomi sudah berada di kisaran 5%. Itulah yang terjadi di 2022. Terdapat efek-efek ekstraordinari sebelumnya hingga Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Negara ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada 31 Agustus 1957. Pertumbuhan ekonomi di Malaysia pada kuartal 1 2023 ini dilaporkan mencapai 5,6%. Pertumbuhan ekonomi ini utamanya dipicu oleh belanja sektor swasta. Inilah ciri khas Malaysia yang pertama. Ada menara kembar yang disebut Petronas.
Petronas adalah menara setinggi 88 lantai atau lebih dari 400 meter lebih. Petronas pernah menjadi gedung tertinggi di dunia tahun 1998 sampai 2004. Saat ini Petronas memang dikalahkan menara tunggal dari negara lain. Hanya saja belum ada menara kembar di dunia yang menyaingi ketinggian Petronas. Yang kedua, gelar Tun. Tun merupakan gelar tertinggi masyarakat Malaysia. Rupanya, dalam satu waktu hanya boleh ada 25 orang hidup yang boleh mendapatkan gelar ini. Dan yang ketiga, gua terbesar di dunia. Hal penting yang harus kamu tahu saat ini di Malaysia adalah adanya gua terbesar di dunia. Gua ini berada di Taman Nasional Gunung Mulus, Sarawak. Konon ceritanya, luas gua yang diakui oleh UNESCO pada tahun 2020 lalu dapat memuat sebanyak 40 unit pesawat Boeing 747 sekaligus loh. Dan yang keempat, kekayaan botani. Malaysia memiliki lebih dari 1000 spesies tanaman yang sebagian besar digunakan untuk obat. Salah satunya, ada pohon bintagor yang hanya ada di Sabah. Pohon ini diyakini dapat mematikan virus HIV penyebab AIDS. Berikut adalah beberapa contoh dari kesekian banyak kebudayaan Malaysia. Yang pertama, merisik. Serupa dengan Indonesia, lamaran juga ada dalam kebudayaan Malaysia. Yang kedua, balik kampung. Balik kampung adalah salah satu tradisi bagi masyarakat Malaysia. Dan yang ketiga, tai pusam. 7 fakta unik Thailand. Tidak pernah dijajah Eropa hingga larangan pegang kepala. Fakta pertama, tidak pernah dijajah Eropa. Alasan tidak dijajah karena minimnya sumber daya sehingga tidak pernah dijajah di kala itu. Fakta kedua, punya bahasa paling rumit. Thailand dijuluki dengan nama ibu kota terpanjang. Saking panjangnya, banyak orang yang tidak bisa membacanya loh. Fakta ketiga, ada festival untuk monyet. Bagi orang Thailand, monyet adalah hewan suci, sehingga di sana banyak monyet yang berkeliaran bebas. Fakta keempat, tidak boleh sembarangan berfoto dengan patung. Sebenarnya boleh berfoto dengan patung, tetapi jangan menyentuhnya. Dan juga kalau berfoto, usahakan kamu jangan lebih tinggi dari patungnya ya. Fakta kelima, menyentuh kepala dinilai tidak sopan. Bagi orang Thailand, kepala adalah bagian paling penting dari seluruh bagian tubuh. Meskipun kamu menyentuh kepala adik kamu, itu tetap dianggap tidak sopan loh. Fakta keenam, punya raja yang memerintah sangat lama. Thailand pernah memiliki raja yang memerintah paling lama di dunia, yaitu Raja Bhumibol Adulyadej, yang memerintah sejak 9 Juni 1946 hingga 13 Oktober 2017. Fakta ke-7, bebas visa kunjungan. Mungkin dibuatnya bebas visa kunjungan agar mendapatkan penghasilan yang melimpah bagi negaranya ya. Kebijakan itu berlaku untuk kunjungan atau liburan singkat dengan maksimal 30 hari. Oke, salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki budaya turun-temurun dari nenek moyang mereka yakni negara Thailand. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.